Karena hampir setiap hari saya itu ketemu dengan orang-orang baru yang join di kelas YouTube Zona Tutorial dari mulai Sabang sampai Merauke. Ada juga beberapa teman-teman yang berada di luar negeri dan terakhir yang join di kelas saya itu dari Belanda. Nah, dari sini saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, terutama algoritma YouTube 2024. Ada apa dengan algoritma YouTube 2024 saat ini? Menurut saya ada sedikit perubahan ya. Ini juga yang menyebabkan banyak channel-channel pemula yang menjadi sepi dan susah untuk mendapatkan subscriber. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Kalau ada, coba teman-teman tinggalkan komentarnya di bawah ya. Sambil teman-teman menuliskan komentar, kita intro dulu. Nah, jadi kalau kita buka di bagian analitik channel kita masing-masing, nanti teman-teman buka bagian analitik, kemudian di samping ringkasan itu ada menu konten. Kemudian kita pilih bagian menu video, kita akan menemukan data yang namanya momen penting untuk retensi audiens. Nah, di sini YouTube itu menyediakan data seberapa antusias orang itu di awal video kita. Ya, di bagian 30 detik awal itu menjadi penilaian di sistem YouTube-nya. Apakah mereka skip, apakah mereka bertahan. Dan ini ditunjukkan dalam bentuk persen ya. Dari pengalaman saya, kalau di bawah 60% itu artinya bagian awal video kita masih dikategorikan membosankan atau masih belum menarik penonton. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya bisa jadi di 30 detik awal kita itu tidak memenuhi janji sesuai judul dan video kita. Atau intro kita terlalu kepanjangan atau kita terlalu bertele-tele. Sehingga persen yang kita dapatkan itu di bawah 60%. Artinya PR kita adalah perbaiki di awal video. Sampai kita bisa mendapatkan ya di atas 60%-an lah gitu ya. Nah, untuk data ini, itu juga bisa teman-teman temukan untuk per videonya. Jadi kita bisa buka video kita yang sudah kita upload misalkan 3 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu. Datanya juga ada. Caranya, kita buka di bagian menu konten, kemudian kita buka salah satu video yang akan kita cek analitiknya. Setelah videonya kita buka, nanti di bagian sebelah kiri itu ada menu analitik. Pada bagian menu analitik, kita pilih di menu interaksi. Pada bagian menu interaksi ini, kita juga akan menemukan data momen penting untuk retensi audiens. Artinya, data yang ditampilkan sekarang itu adalah data untuk satu video kita aja. Nah, di sini kita bisa lihat 30 detik awal seberapa antusias orang itu menonton video kita. Kalau seandainya kita mendapatkan di atas 60%, artinya kita sudah berhasil menarik penonton di bagian awal video. Lebih tepatnya di 30 detik awal. Tapi kalau persentase yang teman-teman dapatkan misalkan di bawah 60, masih 40%, masih 30% gitu ya. Artinya di bagian awal video teman-teman masih bermasalah dan butuh diperbaiki. Kenapa? Karena di sini datanya membuktikan orang banyak kabur, orang banyak skip di bagian 30 detik awal. Kalau 30 detik awal aja orang udah pada kabur, ya gimana orang mau nonton video kita di menit-menit berikutnya. Nah, kenapa YouTube menampilkan data momen penting untuk retensi audiens ini? Ya jelas, ini salah satu parameter YouTube untuk merekomendasikan konten kita ke lebih banyak penonton. Nah, saat ini, walaupun kita sudah punya data 30 detik awal tadi, misalkan di atas 60%, itu saja sebenarnya tidak cukup untuk kita bisa mendapatkan banyak penonton di YouTube. Karena saat ini, algoritma YouTube itu akan menilai apa yang terjadi di konten kita setelah 30 detik tadi. Apakah penonton skip video kita? Apakah penonton langsung kabur? Atau justru penonton akan melanjutkan menonton? Nah, disinilah perubahan algoritma yang saya maksud. Artinya, dalam hal ini kita lebih bekerja keras lagi, gimana caranya video kita itu diklik, kemudian mereka bertahan di 30 detik awal, dan melanjutkan menonton konten kita. Nah, lalu bagaimana solusinya biar orang itu mau bertahan di 30 detik pertama dan melanjutkan menonton konten kita? Saya akan kasih tipsnya. Tips yang pertama, di 30 detik awal video kita, usahakan kita itu menjawab janji kita yang ada di judul maupun yang ada di thumbnail. Kenapa seperti itu? Karena seorang penonton mau membuka video kita, itu karena judul, kalau nggak karena thumbnailnya. Secara tidak langsung, kita itu berjanji kepada penonton untuk memberikan sesuatu yang sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Nah, misalkan seperti ini, anggap saja kita buat konten mancing. Di bagian thumbnailnya kita udah bagus nih desainnya. Kita udah menunjukkan kita dapat ikan besar misalkan seperti itu ya. Tapi ketika dibuka videonya, justru penonton tidak menemukan ikan besar tadi. Malah di bagian awal video kita kasih intro. Atau di bagian awal video kita malah ngasih perjalanan kita mau mancing. Atau bahkan kita masang umpan. Artinya, di sini tidak sesuai dengan thumbnail dan judul video kita.
Padahal penonton itu berharap begitu membuka videonya, dia melihat ikan besar yang kita dapatkan. Nah, inilah yang akan mempengaruhi data 30 detik tadi. Kalau dia sesuai dengan thumbnail dan judulnya, biasanya penonton itu akan cenderung bertahan di 30 detik awal. Begitu juga sebaliknya, kalau nggak sesuai, penonton cenderung akan skip atau bahkan yang paling parah adalah penonton langsung kabur. Maka data momen penting retensi yang kita dapatkan itu bisa jadi di bawah 60% atau bahkan cuma dapat 30-40%. Itu tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua, usahakan setiap kita membuat konten yang kita buat itu menjawab kebutuhan penonton. Ya, sekarang ini kalau kita asal membuat konten, asal upload, asal konsisten, itu saja tidak cukup. Tetapi konten sekarang ini adalah konten yang dibutuhkan penonton dan konten yang menjawab kebutuhan penonton. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan penonton kita. Saya kasih contoh nih, misalkan kemarin beberapa bulan yang lalu, saya ngebahas tentang cara daftar monetisasi YouTube. Dari topik video ini, saya udah tahu ini adalah suatu kebutuhan penonton, suatu kebutuhan YouTuber pemula. Suatu saat YouTuber pemula akan mencari-cari gimana cara daftar monetisasi lewat HP. Nah, karena saya tahu kebutuhan penonton tadi, kemudian saya buatkan kontennya, dan konten saya menjawab kebutuhan penonton saya, maka di situ penonton akan tetap menyimak konten saya, dari mulai detik 0 sampai habis. Jadi nggak heran, konten saya tentang cara daftar monetisasi, itu penontonnya lebih banyak. Karena memang video itu menjawab kebutuhan penonton. Teman-teman juga harus begitu. Kalau buat konten, usahakan kontennya itu menjawab kebutuhan penonton. Misalkan nih, kita hari ini buat konten tentang apa ya? Tentang camping lah misalkan. Kalau kita membuat konten camping, artinya kita harus tahu dulu apa kebutuhan seorang penonton yang sedang mencari-cari tentang konten camping. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu apa kebutuhan penonton tadi? Ya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita harus memposisikan diri kita itu sebagai penonton, bukan sebagai YouTubernya, bukan sebagai pembuat kontennya. Kalau kita memposisikan sebagai pembuat kontennya, inilah yang sering terjadi. Kita buat konten itu asal-asalan, apa yang kita mau aja, jadi konten original gitu kan. Tapi yang kita buat tadi belum tentu menjawab kebutuhan penonton. Sementara untuk kita bisa mendapatkan viewers, untuk kita bisa mendapatkan subscriber, itu biasanya konten yang menjawab kebutuhan penonton. Misalkan konten camping tadi lah, kebutuhan penonton itu apa sih gitu ya. Misalkan mendirikan tenda ya, atau suasana makan-makan di sekitaran area tenda, atau memberikan edukasi gimana bisa menjadi seorang pendaki misalkan gitu. Nah, itu kan suatu kebutuhan penonton. Artinya, kalau kita jawab kebutuhan penonton tadi tentang camping, misalkan kita mengajarkan gimana mendirikan tenda, secara tidak langsung kita sudah memenuhi kebutuhan penonton tadi. Maka di situ penonton akan menyimak konten kita. Kalau penonton sudah menyimak konten kita, di situ kita akan mendapatkan jam tayang. Jadi mulai hari ini, teman-teman kalau buat konten, coba pikirkan dulu apa kebutuhan penonton dari konten kita. Posisikan kita sebagai penonton, bukan sebagai YouTubernya, bukan sebagai pembuat kontennya. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan, kalau kita mau membuat konten yang disukai dengan algoritma YouTube, ya konten kita pertama harus diklik sama penonton. Artinya di sini yang berperan adalah thumbnail dan judul video kita harus bisa menarik penonton untuk membuka video kita. Setelah video kita terbuka, maka di bagian 30 detik awal, kita coba penuhi janji kita sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Ini biar penonton tetap bertahan di 30 detik awal. Setelah 30 detik awal, di mana biar penonton tetap stay, tetap bertahan, maka solusinya kita bantu dengan menjawab kebutuhan penonton berdasarkan konten kita masing-masing. Nah, setelah itu, kita akan mendapatkan yang namanya jam tayang. Kita akan mendapatkan rekomendasi video. Karena dalam hal ini, kita sudah berhasil membuat penonton itu bertahan di video kita dari detik awal sampai detik akhir. Buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya atau pengen ngobrol, pengen koreksi channel, teman-teman bisa join di kelas YouTube Zona Tutorial. Gimana cara joinnya? Teman-teman bisa tonton di video yang ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.